Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dosen pengampu, Ibu DRA Hidayati MSI yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami melewati media Zoom. Nah, sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ibu dan rekan-rekan semua atas kelalaian dari kelompok kami. Nah, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pembiasan pada Bidang Lengkung dan Lensa Tebal. Sebelum kami memulai presentasi, eh, izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dewi Saski dan Masari dengan NIM 23033012 dan sebagai moderator sekaligus presentator kedua. Dan di sini saya tidak sendiri bersama ketiga rekan saya. Yang pertama ada Desri Putih Fitrisia dengan NIM 23033011 sebagai presentator ketiga, dan ada Diva Keisha Framanda dengan NIM 23033013 sebagai presentator keempat, dan yang terakhir ada Evi Nurhaliza dengan NIM 23033014 sebagai presentator pertama. Nah, langsung saja eh, kepada materi yang pertama, yaitu pengertian pembiasan pada bidang lengkung yang akan dijelaskan oleh presentator pertama. Kepada presentator pertama disilahkan. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai pembiasan pada bidang lengkung. Pembiasan pada bidang lengkung yaitu fenomena yang di mana cahaya mengalami perubahan arah saat melewati media dengan indeks bias yang berbeda, seperti udara dan air, lensa, atau cermin lengkung. Misalnya di depan sebuah bidang lengkung kita letakkan benda A, yang mana untuk melukiskan bayangannya yaitu kita mengambil dua sinar datang, yaitu sinar datang AP dengan sinar bias PA aksen, serta sinar datang yang berimpit dengan sudut bidang lengkung yang diteruskan, yang mana kedua sinar bias PA aksen dan OA aksen berpotongan pada A aksen, yang itulah bayangan dari benda A. Menurut hukum Snellius, sin I per sin R yaitu sama dengan N2 atau indeks bias lingkaran 2 dan per N1 atau indeks bias medium. Untuk sinar paraksial atau sinar yang membentuk sudut kecil dengan sumbu, harga sinus sudut sama dengan harga sudut dan sama dengan harga tangen sudut. Dan PO tegak lurus sumbu bidang lengkung, yang mana akibatnya I per R sama dengan N2 per N1. P ditambah Q per Q dikurang mu sama dengan N2 per N1, yang mana N1 dikali P tambah Q sama dengan N2 dikali Q dikurang mu. Yang mana hasilnya yaitu N1 per S tambah N2 per S aksen sama dengan N2 dikurang N1R. Jika benda berada di titik jauh yang tak berhingga, yaitu N2 per S aksen sama dengan N2 dikurang N1 per R. S aksen yaitu jarak fokus bidang lengkung. Dengan kata lain, bayangan benda berada di titik fokus F, yang mana menghasilkan N2 per F sama dengan N2 dikurang N1 per R.
Nah, jika dari bidang lengkung, sinar yang datang akan menyatu pada satu titik fokus, yang mana N2 yaitu indeks bias bidang lengkung, N1 indeks bias medium, dan F jarak fokus bidang lengkung. Jika bidang lengkung berada dalam medium udara, maka N1 sama dengan 1 dan indeks bias bidang lengkung N2 sama dengan N. Maka N per F atau indeks bias per fokus sama dengan indeks bias dikurang 1 per jari-jari dari bidang lengkung. Selanjutnya yaitu pembesaran bayangan yang dibentuk oleh bidang lengkung. Misalnya benda A dengan menghasilkan bidang lengkung A aksen yang menghasilkan bayangan A aksen dan B aksen. Jika diperbesar dengan sudut dengan jarak S1 sama dengan min S2 aksen. Yang mana menurut hukum Snellius, sin I per sin R sama dengan N2 per N1. Untuk sinar paraksial, harga sinus datang sama dengan harga sudut dan sama dengan harga tangent sudut tersebut. Sehingga I per R sama dengan N2 per N1. Yang mana N1 sama dengan N1 dikali I sama dengan N2 dikali R. Sehingga N1H per S sama dengan N2H aksen per S aksen. Yang mana rumus perbesaran bayangan pada bidang lengkung yaitu H aksen per H sama dengan N1 S aksen per N2 S aksen. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Evi Nurhaliza yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu materi pembiasan pada lensa yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, lensa sendiri adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang lengkung. Nah, kita lihat di sini ada beberapa bentuk lensa. Yang pertama yaitu biconvex, di mana rekan-rekan bisa melihat lensa ini terdiri dari di mana lensa ini memiliki dua permukaan cembung. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini ada dua sisi permukaan cembungnya yang di sebelah kirinya juga cembung dan sebelah kanannya lensanya juga cembung. Yang kedua itu ada plon convex, di mana lensa ini cembung terdiri dari lensa cembung dan lensa datar. Nah, teman-teman bisa melihat di sebelah kiri ini adalah lensa cembung dan sebelah kanan adalah lensa datar. Nah, itu yang selanjutnya yang ketiga ada concave convex, di mana lensa cembung kelengkungan bidang cembung lebih kuat dari kelengkungan bidang cekung. Nah, di sebelah kanan ini adalah konkav yaitu lensa cekung. Nah, dan sebelah kiri ini adalah konveks yaitu lensa cekungnya, di mana bidang cembungnya lebih kuat. Nah, selanjutnya ada bikonkav. Bikonkav ini kedua sisinya yaitu memiliki cekungan. Teman-teman bisa lihat di sisi kanan juga memiliki cekungan dan di sebelah kirinya juga memiliki sisi cekungan, lensa cekungan. Nah, untuk selanjutnya itu ada plan konkav, di mana lensa ini cekung datar. Bisa dilihat keduanya cekung datar. Sebelah kanannya juga cekung datar dan sebelah kirinya juga cekung datar. Yang terakhir yaitu ada convex konkav, di mana kelengkungan bidang cekung lebih kuat dari kelengkungan bidang cembung. Nah, sebelah kiri ini itu adalah lensa cembung dan sebelah kanan ini adalah lensa cekung. Seperti yang dijelaskan tadi, lensa cekung ini lebih kuat daripada lensa cembung. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator ketiga kepada Desti Putri Patricia, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembiasan pada lensa tebal. Dari gambar kita dapat mengetahui yaitu
terdapat T, yaitu tebal lensa, R1, jari-jari kelengkungan 1, R2, jari-jari kelengkungan 2, C1, pusat kelengkungan 1, dan C2, pusat kelengkungan 2. Next. Selanjutnya, sesuai dengan persamaan sebelumnya, yaitu pada bidang lengkung 1 berlaku N1 per S1 ditambah N2 per S aksen 1 sama dengan N2 ditambah N1 per R1. Sedangkan pada bidang lengkung kedua, persamaannya N2 per S2 ditambah N1 per S aksen 2 sama dengan N1 ditambah N2 per R2. Dan jika persamaan kedua tersebut dijumlahkan, dapat diperoleh N1 per S1 ditambah N2 per S aksen 1 dikurang N2 per S2 ditambah N1 per S aksen 2 sama dengan N2 ditambah N1 per R1 ditambah N1 ditambah N2 per R2. Dan selanjutnya, untuk lensa tipis yaitu T yaitu tebal lensanya 0, maka N1 per S1 ditambah N2 per S2 sama dengan dalam kurung N2 dikurang N1, tutup kurung dan buka kurung, 1 per R1 ditambah 1 per R2. Dan jika medium tempat lensa berada adalah udara atau N1-nya sama dengan 1, sedangkan indeks bias lensa N2-nya sama dengan N, jarak ke lensa S dan jarak bayangan ke lensa atau S aksen, maka persamaannya menjadi 1 per S1 ditambah 1 per S2 sama dengan N dikurang 1 dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2. Dan bila benda berada pada jarak tak terhingga atau S-nya tak hingga, persamaannya menjadi 1 per S2 sama dengan N dikurang 1 dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2. Jarak fokus sebuah lensa bergantung kepada tiga hal. Yang pertama, ukuran lensa R1 dan R2. Yang kedua, indeks bias relatif lensa terhadap medium atau N. Yang ketiga, jenis sinar yang datang pada lensa. Bayangan merupakan titik fokus atau S aksen sama dengan jarak fokus atau F. Dan akibatnya 1 per F sama dengan N dikurang 1 dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada presentator ketiga. Selanjutnya, materi selanjutnya itu contoh soal yang akan dijelaskan oleh presentator keempat kepada Riva Keisha Pramanda. Dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Adapun saya di sini akan menjelaskan tentang contoh soal. Adapun contoh soalnya itu lensa terbuat dari air yang indeks biasnya Na sama dengan 4/3 dan berada dalam kaca yang indeks biasnya NK sama dengan 3/2. Indeks bias relatif air terhadap kaca adalah diketahui dari soal R1 atau jari-jari kelengkungan 1 yaitu 15 cm dan R2 atau jari-jari kelengkungan 2 yaitu 10 cm. Adapun penyelesaiannya, NKA sama dengan NA per NK sama dengan 4/3 dikali 2/3, dihasilkan 8/9. 1 per F sama dengan N kurang 1 dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2 sama dengan 8/9 dikurang 1 dikali 1 per 15 dikurang 1 per 10 sama dengan min 25 per 1350. F sama dengan min 50,
4 cm. F berharga negatif karena menyatakan fokusnya semu. Next. Dan materi selanjutnya itu tentang aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kacamata. Lensa kacamata digunakan untuk memperbaiki gangguan penglihatan seperti rabun jauh, rabun dekat, dan astigmatisme. Lensa kacamata bekerja dengan membiaskan cahaya yang masuk ke mata sehingga fokusnya tepat di retina, memperbaiki ketidaksempurnaan penglihatan. Yang kedua yaitu mikroskop. Pembiasan pada lensa mikroskop memungkinkan kita untuk melihat objek yang sangat kecil dengan jelas. Lensa mikroskop memperbesar gambar objek dengan membiaskan cahaya yang melewatinya, sehingga detail-detail kecil dapat terlihat dengan jelas. Yang ketiga yaitu teleskop. Pembiasan pada lensa teleskop memungkinkan kita untuk melihat objek yang sangat jauh di luar angkasa. Lensa teleskop bekerja dengan memfokuskan cahaya dari objek yang diamati, sehingga gambar yang dihasilkan terlihat lebih jelas dan lebih besar dan lebih jelas. Yang terakhir yaitu kamera. Lensa kamera juga menggunakan pembiasan untuk memfokuskan cahaya dari objek yang difoto ke sensor kamera. Dengan menggunakan lensa yang tepat, kita dapat menghasilkan foto yang jelas dan tajam. Sekian materi dari saya lanjutkan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada rekan-rekan yang ingin bertanya atau ingin menambahkan materi dari eh, ingin menambahkan materi untuk kelompok kami akan menerima saran dan pertanyaan rekan-rekan di dalam grup atau bisa menghubungi kami secara pribadi. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dan mohon maaf sekali lagi atas kelalaian dari kelompok kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.